Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang moderasi beragama di era Rasulullah. Kali ini saya akan menyampaikan berbagai materi yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan dari kita mempelajari materi tersebut, kita menjadi manusia yang lebih beradab, bisa menjaga persatuan-kesatuan, dan dapat saling menghormati antar sesama. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Moderasi beragama merupakan isu yang cukup mencuat dan cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sangat antusias menghadapinya karena melalui konsep moderasi beragama, kegaduhan dalam masyarakat akan dapat diatasi, terutama masalah konflik antara umat beragama dan intern umat beragama. Karena selama ini radikalisme kekerasan beragama dan juga terorisme selalu disemat kepada kelompok-kelompok Islam yang notabene memang fakta di lapangan real dan juga nyata. Al-Quran sebagai kitab suci dan hadis sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti yaitu sebagai beragama dengan mengambil posisi jalan tengah dan seimbang, tidak ekstrim dan berlebih-lebihan, telah ditawarkan oleh Al-Quran dan hadis beberapa abad yang lalu. Bahkan bukan dalam moderasi beragama ketika menghadapi masyarakat plural saja, tetapi lebih jauh mendalam dan universal sampai kepada masalah fenomena alam. Tadi itu juga ada masalah moral, masalah bagaimana cara menangani dunia dan alam termasuk seni dalam hidup harus serasi dan seimbang. Jikalau keseimbangan ini tidak dipahami dan juga diterapkan, maka dunia dan manusia yang hidup di dalamnya itu akan sangat kacau dan juga berantakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, umat yang berada pada posisi tengah, terbaik, dan umat pilihan. Beragama yang baik adalah bukan karena sholatnya menghadap wajah ke sana dan juga kemari, sebagaimana protes kaum Yahudi kepada umat Islam ketika mengarahkan kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Umat yang terbaik adalah umat yang berada pada posisi tengah, mengakui, menghormati nabi-nabi lain yang diutus Allah, bukan membunuh para nabi sebagaimana yang sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi, dan menuhankan nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 juga dijelaskan bahwa umat moderat adalah umat yang seimbang dalam mendudukkan kepentingan dunia dan juga akhirat. Kedua-keduanya harus berjalan seiring dan juga seirama. Apabila salah satunya diabaikan, maka pastinya pincanglah posisinya. Mementingkan dunia saja akan terjebak dalam materialisme, sebaliknya berorientasi ke akhirat semata akan tertindas dan digilas oleh massa. Kondisi dunia Islam sekarang berada pada model yang kedua,
Hal ini disebabkan lembaga pendidikan didominasi oleh pemikiran fikih normatif dan teologi asy'ari yang berujung pada fatalis dan kurang berorientasi pada kajian empiris yang dapat membangkitkan kemajuan dunia, industri, ekonomi, dan teknologi, sehingga ekonomi negara mandiri tidak tergantung kepada negara lain dan masyarakatnya tidak miskin serta bodoh. Al-Quran dan hadis telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa kedua hal tersebut merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah-masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Begitu pula halnya dengan masalah moderasi beragama yang baru-baru ini cukup berdengung dan juga bergema diperbincangkan di berbagai media, baik itu media cetak maupun elektronik. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun yang diartikan berimbang. Beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama, sedangkan agama itu sendiri mengandung arti, yaitu sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan juga kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama di dunia ini bukanlah satu, akan tetapi sangat banyak. Di Indonesia, agama yang diakui oleh negara yaitu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau biasa disebut hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu sentripetal, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi terluar dan ekstrim atau sentrifugal. Ibarat berhujang, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrim, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi ini dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrim. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci
terciptanya toleransi dan juga kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga perdamaian serta kerukunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.